Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Buja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sepenja jaya. Untuk pertemuan pagi ini kita nanti akan bersama-sama mempelajari tentang bentuk aljabar, di mana materi ini belum pernah kalian pelajari sebelumnya, baik di SD maupun di MI. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau target kalian setelah pembelajaran ini, yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, perkalian bentuk aljabar. Yang keempat, memfaktorkan bentuk aljabar. Dan yang kelima adalah pembagian bentuk aljabar. Inilah target kalian dalam mempelajari bentuk aljabar. Baik, kita mulai. Kita mulai dari unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar. Ada 4 unsur atau bagian yang ada di bentuk aljabar. Ada istilah variabel, ada istilah konstanta, koefisien, dan suku. Nah, salah satu bentuk aljabar adalah 3A plus 4P plus 6Y plus 10. Ini adalah salah satu bentuk aljabar. Baik, kita mulai dari variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga dengan istilah peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, dan seterusnya sampai huruf Z. Intinya, variabel itu adalah bentuknya huruf. Jadi kalau contoh 1 ini kalian diminta menentukan variabelnya, maka tulisan saja huruf-hurufnya. Ada A, kemudian P, dan satu lagi adalah Y. Inilah variabelnya. Kemudian kalau diminta menentukan konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, kalau kamu perhatikan dari keempat suku ini, ya, suku itu dipisahkan dengan tanda plus dan min, itu ya, penjumlahan, pengurangan. Itu namanya suku. Berarti ini ada suku 3A, 4P, 6Y, dan 10. Itu namanya suku. Ini ada 4 suku berarti. Sedangkan konstanta tadi adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Maka kamu perhatikan dari keempat suku ini yang tidak memuat variabel atau yang tidak memiliki huruf adalah 10. Begitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya koefisien. Nah, untuk menentukan koefisien, kalian perhatikan suku-suku yang memuat variabel. Berarti ada 3A, 4B, 6Y. Ini kan suku-suku yang memiliki variabel atau memuat variabel. Maka, yang namanya koefisien itu adalah bilangan. Bilangan yang berada di depan variabel. Misalkan berarti 3 itu adalah koefisien dari A. Kemudian
4. 4 itu adalah koefisien dari P. Dan 6. 6 itu koefisien dari Y. Kemudian yang terakhir adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa suku itu dipisahkan dengan tanda jumlah atau selisih. Berarti tadi ada 4 suku. Nah, silahkan ditulis saja 4 suku itu apa saja. 3A, 4P, 6Y, dan 10. Itu disebut dengan suku. Baik yang memiliki variabel atau memuat variabel maupun tidak, itu disebut dengan suku. Kita lanjutkan untuk lebih jelasnya. Coba kita lihat contoh 2. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 4P dikurangi 5Q ditambah 11R dikurangi 8. Kalian misalkan diminta untuk menentukan yang pertama adalah variabel. Tadi yang namanya variabel itu adalah peubah. Nah, istilahnya nama lainnya adalah peubah berupa huruf. Berarti P, Q, dan R itu variabelnya. Kemudian kalian diminta menentukan konstanta. Tadi konstanta itu tidak memuat variabel. Maka dari keempat suku ini yang tidak memuat variabel adalah min 8. Ingat ya, kalau negatif tetap ditulis negatif 8. Kemudian kalian disuruh menentukan koefisien. Koefisien. Yang pertama, koefisien dari P, berarti 4. Koefisien dari Q, hati-hati di sini ada tanda min, tetap ditulis ya, berarti minus atau negatif 5. Koefisien dari R, berarti 11. Kemudian suku. Nah, suku tinggal ditulis ulang selama dia dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan atau selisih, itu disebut dengan suku. Berarti 4P, kemudian min 5Q, 11R, dan min 8. Ini adalah suku. Kemudian poin B, kita lanjutkan dengan operasi bentuk aljabar. Inilah target kalian pada pertemuan hari ini. Kita targetkan kalian harus bisa atau paham tentang operasi bentuk aljabar, cukup penjumlahan dan pengurangan saja. Untuk perkalian pembagian kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Baik, kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya sukunya harus sejenis. Suku-suku yang sejenis seperti apa? Coba perhatikan contoh berikut. Pertanyaan yang pertama, misalkan ada 3A ditambah 2B ditambah 6B ditambah 7A ditambah 5. Ini sengaja saya buat positif semua karena contoh yang pertama biar kelihatan mudah ya. Nah, disuruh menyederhanakan atau menyelesaikan. Tadi syaratnya adalah suku harus sejenis. Yang disebut dengan suku yang sejenis itu variabelnya harus sama. Sekali lagi ya, variabelnya harus sama. Contoh misalkan 3A. Berarti variabelnya yang sama dengan 7A. Nah, ini namanya suku sejenis. Dan ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. 3A positif, 7A juga positif. Berarti 3 tambah 7 sama dengan 10A.
Kemudian kamu cari lagi yang sejenis lagi, misalkan 2B sejenis dengan 6B. 2B 6B berarti 8B. Kemudian nah di sini ada bilangan 5 dan tidak memiliki pasangan, maka cukup ditulis dengan 5. Jadi penjumlahan untuk nomor 1A hasilnya adalah 10A plus 8B plus 5. Contoh yang kedua. Nah, ini sudah saya libatkan negatif. Nah, hati-hati. Tapi kalian sudah memiliki dasar penjumlahan bilangan bulat. Begitu ya. Ada positif, ada negatif. Coba kita cari suku yang sejenis dulu. 8P sejenis dengan, nah jangan lupa kalau ini negatif tetap diikutkan ya, negatif 6P. Artinya berarti 8P dengan negatif 6. Punya 8, hutang 6. Kalau dulu di bilangan bulat kan seperti itu. Maka tinggal berapa? Tinggal 2P. Kemudian min 7S sejenis dengan 4S. Utang 7 punya 4, berarti masih utang 3S. Kemudian 3 sejenis dengan min 7. Nah, sama-sama konstanta kalau tadi. Punya 3, utang 7, berarti masih utang 4. Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan untuk soal 1B adalah 2P min 3S min 4. Contoh berikutnya. 10Y pangkat 3 ditambah 7Y pangkat 2 dikurang 5XY ditambah 12XY dikurangi 9Y pangkat 2 sama dengan masih dikurang 8Y pangkat 3 sama dengan titik-titik. Syaratnya masih sama, suku harus sejenis. Dan kalau kamu perhatikan di sini ada pangkat. Yang namanya suku sejenis itu huruf dan pangkatnya harus sama. Sekali lagi ya, yang namanya suku sejenis, huruf dan pangkatnya harus sama. Sehingga 10Y pangkat 3 itu sejenis dengan min 8Y pangkat 3. Pangkatnya harus sama. Kalau pangkat 2 berarti tidak sejenis ini ya. 10Y pangkat 3 sejenis dengan min 8Y pangkat 3. Punya 10, hutang 8, berarti masih 2Y pangkat 3. Kemudian 7Y pangkat 2 sejenis dengan negatif 9Y pangkat 2. Hati-hati penjumlahannya. Punya 7, hutang 9, berarti masih hutang 2Y pangkat 2. Kemudian negatif 5XY sejenis dengan 12XY. Hati-hati, hutang 5 punya 12, berarti masih 7XY. Jadi hasilnya untuk soal 1C adalah 2Y pangkat 3 min 2Y pangkat 2 plus 7XY. Kemudian saya tingkatkan soalnya ke soal 1D. Kalau kamu perhatikan di sini sudah saya libatkan tanda kurung ya. Hati-hati dengan operasi seperti ini, ada tanda kurung seperti ini. Prinsip hampir sama di bilangan bulat. Hampir sama ya, caranya hampir sama. Bedanya kalau di aljabar itu ada variabel-variabelnya. Ada huruf-hurufnya. Baik.
Jika menemui soal seperti ini, maka langkah yang pertama adalah dibuka kurungnya. Ini kan ada dua kurung ini, depan dan belakang. Untuk yang depan, ini ketika kurungnya saya buka, maka tetap. Berarti 3M tambah 2N tambah 5 ini tetap. Tetapi hati-hati untuk kurung yang di belakang. Ini ada tanda negatif. Maka langkah yang pertama, kamu kalikan dulu setiap komponennya ini. Setiap sukunya kamu kalikan dulu. Yang pertama, negatif kali 5M. Negatif kali positif. Kalau dulu di bilangan bulatan gitu. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif 5M. Kemudian yang kedua, hati-hati, negatif kali negatif. Hasilnya positif. Berarti berubah menjadi plus 4N. Yang terakhir, negatif kali positif. Hasilnya negatif. Berarti masih negatif 6. Nah, kalau kurungnya sudah dibuka, maka cara selanjutnya sama persis dengan soal sebelumnya. Kalian cari suku-suku yang sejenis. Berarti 3M ini sejenis dengan min 5M. Hati-hati, 3M sejenis dengan min 5M. Hati-hati, punya 3 utang 5. Berarti masih min 2M. 2N sejenis dengan 4N. Punya 2, punya 4. Berarti punya 6N. 5 sejenis dengan negatif 6. Punya 5, utang 6. Berarti masih utang 1. Hasil untuk soal 1D adalah min 2M plus 6N min 1. Demikian tadi untuk operasi bentuk aljabar khusus penjumlahan dan pengurangan. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA boleh, lewat chat Jaga Ratu juga boleh, telepon juga tidak apa-apa ya. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepenja.